pejuang, yaitu garda terdepan dalam rangka memajukan dakwah Rasulullah SAW. Semoga kelak kita yang selalu senantiasa istiqomah di jalannya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baik ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di kajian milenial hari ini kamil kita bertemakan yaitu meraih surga bersama jodoh pilihan. Yaitu bagaimana kita di sini akan mendengarkan kajian nantinya yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Nijamuddin SPDI, yaitu alumni Islamic Center Al-Islam Bekasi dan juga pengajar di Pondok Pesantren Ibadur Rahman Stabat. Dan pada tema kali ini kita akan mendengarkan bagaimana yaitu meraih surga itu bersama orang-orang pilihan, yaitu bernama tentunya pasangan kita nantinya. Mungkin bagi yang belum menikah, bagaimana kita bisa mencari pasangan yang sevisi dan semisi, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ketika menikah, bagaimana kita hidup berumah tangga yang sevisi dan semisi juga, insya Allah akan bertemu di surga kelak. Insya Allah saat lagi akan kita dengarkan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz. Belum itu akan kami sampaikan bagi nanti ikhwah fillah semuanya ingin bertanya, bagi yang ikhwan atau yang laki-laki bisa secara langsung bertanya kepada Al-Ustaz, dan bagi para akhwat kami mintakan nanti bisa menuliskan pertanyaan melalui secara kertas dan diberikannya kepada kami, akan kami bacakan nanti kepada Al-Ustaznya. Baik, mari kita saja mulai kajian milenial kita pada siang hari ini dengan mohon izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal maskura, kami ucapkan pada Al-Ustaz untuk bawakan kajiannya. Yang ini aja, Pak. Biar simpel. Iya. Ini di apa? Di leher. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim. Wa qala aidan, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman serta memberikan kepada kita semua rasa cinta sehingga membuat kita bisa berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian saya berikan salam kita curahkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang paling terbaik yang ada di permukaan bumi ini, pemimpin para nabi dan rasul. Meskipun kita belum pernah berjumpa dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mengurangi sedikit pun kecintaan kita kepada beliau SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini
Insya Allah kita akan membahas tentang salah satu tema yang memang temanya menyangkut meraih surga jodoh pilihan. Meraih surga bersama jodoh pilihan. Ada beberapa yang mungkin pertanyaan di sini. Apakah tema ini untuk para jomblo ya, atau yang memang mau nyari pasangan, atau yang baru nikah ya, atau mungkin orang tua yang di sini sudah puluhan tahun menikah ya, tapi nggak masalah. Insya Allah 3 tema ini juga akan kita gabungkan, kita akan kaitkan, terutama para single man ya, single one dan single wati ya, ataupun mungkin nanti orang yang sudah menikah agar indah sepanjang masa. Selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, masalah jodoh ya tentunya ini berkaitan dengan cinta. Yang namanya cinta itu kan laksana pohon yang ada di akar, pohon yang ada di hati manusia. Akarnya itu adalah ketundukan kepada yang dicintainya. Kemudian dahannya adalah pengetahuan terhadap yang dia cintai. Ranting-rantingnya adalah rasa takut dia kepada yang dicintainya. Adapun daun-daunnya adalah ibarat rasa malunya kepada yang dicintainya. Sedangkan air yang menghidupi pohon tersebut, pohon cinta tersebut adalah dengan banyak-banyak menyebut nama orang yang kita cintai. Jadi memang cinta ini sesuatu yang sangat unik untuk dibicarakan, apalagi berkaitan dengan jodoh, dengan pernikahan. Karena memang orang-orang yang hari ini berhadir di majelis ilmu ini, insya Allah mereka adalah orang-orang yang pilihan pas ya untuk menjadi calon ya pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena orang-orang yang dia itu paham terhadap agama Allah, paham terhadap agama Islam, ini merupakan karakter ya, ciri ya, karakteristik pengantin ataupun calon yang pas untuk dijadikan pendamping hidup. Makanya salah satu kriterianya adalah mereka-mereka yang ingin mencari pendamping adalah mereka yang paham bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang terbaik. Kemudian dia pun melaluinya dengan bermajlis ilmu. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan ketika ada orang yang ingin dilamar ataupun mau melamar, Rasulullah SAW beliau mengatakan iz ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian ya yang mau melamar putri kalian, kata Rasulullah SAW, sementara yang datang itu adalah agamanya bagus dan akhlaknya juga baik, maka apa? Fazawwijuhu, nikahkanlah putri kalian dengan calon pengantin yang baik akhlaknya dan agamanya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Karena kalau kalian tidak menikahkan dengan seorang yang paham agama, kemudian akhlaknya bagus, maka kalian nanti akan mendapatkan fitnah yang besar ya, dan kerusakan yang juga besar. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu fondasi utama ya untuk memilih calon pengantin yang terbaik adalah dengan melihat agamanya. Agamanya ini nomor satu kan? Ya, kenapa? Karena agama ini adalah merupakan fondasi yang sangat kuat buat kita semua. Karena yang mau kita seberangi ini lautannya sangat luas. Samudra yang penuh dengan ombak siang malamnya, dan kita tidak mengetahui kapan ombaknya datang. Maka fondasi yang sangat-sangat kuat itu adalah paham agama. Bukan kecantikannya, bukan gantengnya, bukan hartanya, ya bukan nasabnya, tetapi yang paling didahulukan adalah agamanya. Belum lagi kita melihat para remaja sekarang hari ini yang dia itu menikah ya ibarat perlombaan. Ya perlombaan, siapa yang paling cepat nikah berarti dia yang cepat menang, tanpa memperdulikan persiapan yang matang untuk ya menuju pengantin. Dan ini juga ya banyak yang terjadi. Yang penting cepat dapat pengantin, pasangan, udahlah bismillah ya. Ini juga kurang persiapan.
Ya, sehingga apa? Banyak orang yang buru-buru untuk menikah sementara ilmunya masih ya sedikit, kemudian belum banyak sekali baca-baca buku tentang pengantin, persiapan pengantin. Padahal ya nikah itu adalah seumur hidup, satu kali ya, seumur hidup sampai dia meninggal dunia, maka persiapannya juga harus matang. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada juga anak-anak muda yang hari ini mungkin ya yang mencari pengantin ya, ataupun ingin menikmati sisi-sisi keindahan pengantin ya, itu dengan melalui pacaran-pacaran. Dan insya Allah ya 3 poin tadi, yaitu anak muda yang sedang mencari pasangannya, kemudian pengantin baru ya, kemudian pengantin yang sudah lama, insya Allah kita akan ya bahas satu persatu. Para jamaah yang dirahmati Allah ya, selanjutnya hari ini mungkin yang banyak hadir adalah anak-anak muda yang belum menikah ya, karena dari wajah-wajahnya banyak nih yang belum menikah. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, kalau ada orang yang belum nikah, jangan melihat bahwasanya sumber kebahagiaan itu cuma menikah doang ya. Sumber kebahagiaan itu bukan cuma menikah ya. Ini untuk apa? Supaya hati kita ini merasa tenang ya. Jadi dia nggak kepikiran mau nikah. Padahal sumber kebahagiaan itu bukan cuma menikah. Sehingga membuat dia nggak konsentrasi ketika belajar tahsin ya, belajar di kuliah, ngapain juga belajar, nanti ujung-ujungnya ya ke dapur ya, ngapain pula S1, S2, S3, nanti ujung-ujungnya masak di dapur, akhirnya membuat dia konsentrasi ya. Makanya perlu diluruskan dulu ya, sumber kebahagiaan itu bukan hanya terletak di dalam pernikahan. Kalau nggak dapat jodoh ya seolah-olah ya merasa nggak bahagia ya, belum tentu ya. Kebahagiaan itu bukan terletak dalam ya pernikahan saja mendapatkan pasangan. Maka bagi mereka-mereka yang hari ini belum menikah, belum mendapatkan jodoh, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena jodoh itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena nanti semuanya yang di sini yang masih jomblo itu semuanya akan menikah pada waktunya. Gak perlu khawatir. Kalaupun nggak dapat di dunia, nanti dapatnya di akhirat. Ya, dapatnya di dunia ataupun nanti dapatnya di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan agar kamu menjadi orang-orang yang mengetahui. Ya, jadi ya ini kita mendapat pencerahan bahwasanya setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, insya Allah mereka akan mendapatkan jodohnya. Kalau nggak di dunia ya pasti di akhirat. Maka nggak perlu baperan kalau ada kayak ikhwan awat-awat undang kita, ada undangan A, B, C, aduh undangan lagi. Gua kapan ya gilirannya? Ya, nggak perlu baper, nggak perlu dibawa perasaan. Apalagi ada menggundal di kepalanya. Aduh undangan ada 4 hari ini, udah amplopnya kosong ya, mau ngisi lagi gimana ini ya? Akhirnya membuat dia tuh stres ya, frustasi, seolah-olah tadi ya harus nikah. Padahal kebahagiaan tadi bukan hanya terletak pada pernikahan. Belum lagi nanti kalau ada ikhwan-ikhwan yang datang yang lebih senior, ditanyain iseng-iseng, bro kapan nikah bro? Ya, aduh, pingin ngilang nggak bisa ngilang ya kan? Akhirnya ya udah tenang aja, nanti ada undangannya kata si kawan tadi. Ya akhirnya membuat dia itu cemas ya, merasa. Belum lagi ditambah dengan umur yang semakin hari semakin bertambah. Apalagi kalau perempuan ya. Kalau yang laki-laki ini ya mau umurnya berapa aja, kalau siap ada calonnya insya Allah ya ready. Tapi kalau perempuan ada kekhawatiran tersendiri. Belum lagi persaingan yang sangat ketat. Ya, jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau misalnya satu laki-laki perbandingannya mungkin 5 perempuan, berarti 5 perempuan ini ya berlomba-lomba ingin mendapatkan satu calon ya laki-laki. Persaingan sangat ketat. Ya, persaingan sangat ketat. Jadi membuat itu gelisah. Ya. Maka kebahagiaan itu kita yang menentukan.
Ya, kita yang menentukan kita mau bahagia atau enggak. Kita mau mendengarkan ungkapan-ungkapan orang lain, ya harus segera dijawab, dikasih tahu dan lain-lain. Ya, maka kebahagiaan itu kita yang tentukan. Kalau ada kalimat-kalimat yang negatif, ya kapan nikah, kemudian apa lagi? Ya kapan mau ada undangan, kemudian umurmu udah bertambah sekian tahun, ya nanti ya kapan sih kamu ya menikahnya, itu nggak perlu ditanggapin. Ya dengan ungkapan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan jodoh kita semua, jodoh antum semua ya maksudnya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi kalau ada orang yang mungkin imannya kurang kuat. Kalau imannya kurang kuat, mungkin bisa jadi dari awal-awal yang di sini dia akan bergumam di dalam hati, apa aku nggak bisa dapat jodoh ya? Apa gara-gara aku pakai jilbab akhirnya aku nggak bisa dapat jodoh? Udahlah kayak orang biasa aja, buka jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai keluar ya dari lisan ataupun kata-kata kita itu ya sesuatu yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena setan itu terus bergerak untuk mempengaruhi hati kita, untuk mempengaruhi, melemahkan kekuatan iman kita. Ada ungkapan-ungkapan yang mungkin ya tanpa kita sadari ya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan berburuk sangka. Kalau belum mendapat jodoh, jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena sekali lagi ya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ajalihi, ya rizkihi, ya kemudian ya sakiyun atau sa'idun, bahagia ataupun senang, itu semuanya sudah ditentukan di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, apalagi para jamaah yang dirahmati Allah, ya para ikhwan, akhwat semuanya. Kalau misalnya anak-anak muda di sini belum nikah juga, sementara umurnya sudah semakin bertambah, jadi nggak perlu khawatir, itu ada hikmahnya semua. Ya ada hikmahnya. Yang pertama bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita semua ini mempersiapkan secara matang. Karena di benak anak-anak muda sekarang nikah itu enak ya, ada yang boncengin, jalan-jalan kemana-mana, ada yang nganterin, ya yang dipikirannya enak. Padahal ya belum tentu kalau dia nikah itu ya langsung mendapatkan kenikmatan, kemudian rasa nyaman terhadap pasangannya. Maka itu adalah waktu yang tepat buat ya para jomblo yang belum menikah ini adalah untuk mempersiapkan bekal ilmu. Karena dari mereka kalau ilmunya mantap, cerdas, kemudian well educated, ya edukasinya bagus, maka insya Allah dari mereka rahim-rahim perempuan yang ilmunya banyak, pintar, cerdas, soleha, maka mereka akan melahirkan generasi yang terbaik, ya membina keluarganya menjadi putra-putri yang soleha, mungkin hafal Al-Quran, hafal hadis. Dari mana? Dari seorang ibu ataupun ayah yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Maka para akhwat gak perlu khawatir. Kalau belum ada jodohnya, persiapkan secara matang. Cara memasak ya dibacain, dipraktekkan. Ya, kemudian gimana nanti kalau suami tidur, apa yang disiapin, kalau suami datang ya gimana, terus dibacain semua. Masih banyak sejarah-sejarah umat Islam termasuk Saladiyah yang mereka itu melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa, yang tangguh untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, yang baik imannya, kemudian dia soleh, akan mendapatkan juga yang soleha, dan ini sudah janji dari Allah. Dalam surat An-Nur ayat 26 Allah menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-khabithatu lil khabisin. Wanita-wanita yang jelek perangainya akan mendapatkan laki-laki yang jelek perangainya. Wal khabisuna lil khabisat. Begitu juga laki-laki yang jelek perangainya akan mendapatkan perempuan yang jelek perangainya. Wat thayyibuna lit thayyibat. Ya, wat thayyibatu lit thayyibin, ya, dan orang-orang yang baik, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik juga akan mendapatkan laki-laki yang baik. Kalau akhwat ya ikhwan semua mempersiapkannya dengan baik, dengan benar, dengan memperdalam ilmu agama, insya Allah jodohnya juga akan jodoh yang terbaik. Karena kita sekali lagi yakin Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seseorang secara berpasang-pasangan. Makanya ya kalau yang di dunia belum menikah, nanti di akhirat akan
dinikahkan. Kenapa? Karena di surga nanti gak ada yang jomblo. Wa ma fil jannati a'izzat, kata Rasulullah. Di surga itu gak ada yang jomblo. Semuanya akan dinikahkan. Yang dulu di dunia gak nikah akan dinikahkan nanti di akhirat. Apalagi ya mungkin kalau berbeda kalau yang dia itu nikahnya berkali-kali, terutama perempuan ya, tinggal mati sama suaminya, nikah lagi sampai 4 kali mungkin. Ini yang mana nanti suaminya nanti di akhirat? Ya, makanya kata sahabat Abu Darda, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, walil mar'ati li akhiri zawjiha. Bagi seorang perempuan nanti di surga, dia bersama lelaki yang terakhir yang dia nikahi. Kenapa? Karena waktu itu sahabat Abu Darda ketika beliau meninggal dunia, Ummu Darda dilamar sama sahabat Muawiyah. Wahai sahabat Muawiyah, aku enggak mau menerima lamaranmu karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, walil mar'ati akhiru zawjiha. Bagi seorang perempuan itu adalah lelaki yang terakhir yang dia nikahi nanti di surga. Dan aku hanya menginginkan Abu Darda saja nanti sebagai pendampingku di surga. Maka para ikhwan, para akhwat ya, jadi ya kalau orang yang belum menikah ya, kemudian asik kawannya nanya lagi, bro kapan nikah ya, jawab aja insya Allah ada undangannya. Kalau nanya lagi dia bang, kapan nikah? Ya udahlah kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu atau hari Ahad, untuk supaya kita ini aja ya, menghilangkan kegalauan tadi. Kalau sempat dia nanya lagi bang 3 kali, bang kapan nikah? Ya, kamu ada gak uang ya? Calonnya sini. Kalau siap ready ya, aku akan siap menikahi calon yang kamu bawa. Ya, jadi jangan sempat menodai perasaan orang-orang yang jomblo kalau kita sudah nikah. Kenapa? Ya karena tadi ya, dia merasa tersindir ya, kemudian seolah-olah harus nikah ya. Maka dipersiapkan dulu ilmu agamanya, kemudian paham agamanya, kemudian ibadahnya. Masih banyak persiapan yang perlu antum dan antuna ya bekali untuk ya mengarungi samudra yang sangat luas. Ya, gimana kita mau menuju pantai yang bahagia sementara kita naik sampan di samudra yang sangat luas, kena gelombang sedikit ya akan mudah oleng. Maka kapalnya harus besar, persiapannya harus matang, kapalnya harus besar ya, ada mesinnya, kemudian ada bahan bakarnya, ada perbekalannya, semuanya di situ harus kita siapkan karena pantai yang dituju jauhnya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya ilmu ya mengarungi samudra yang sangat luas? Bisa dia bang naik ember ya yang bulat kecil ya di lautan ya, diterkam ya sama ya dimangsa sama ikan paus, belum lagi di lautan itu ada gurita-gurita yang besar dan lain-lain. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu modal utama untuk memilih jodoh agar apa? Agar meraih surga secara bersama-sama sama jodoh kita tadi. Ya, jadi bukan hanya siapa cepat dia dapat ya, tetapi siapa yang mempersiapkan dengan sebaik mungkin, insya Allah dia akan menggapai kebahagiaan nanti di surga yang hakiki. Selanjutnya, nasihat untuk anak-anak muda hari ini, jangan jadi orang pengecut. Ya, jangan jadi orang pengecut itu maksudnya gimana? Pengen bahagia, sementara dia nggak mau membangun rumah tangga. Pengen nyicipin yang 1, 2, 3, akhirnya hidupnya penuh dengan pacaran doang. Ya, pacaran saja. Pas sudah nikah, kira-kira kenikmatan menikah tadi ya mesti dirasakan apa tidak ya? Nggak seindah dengan orang yang belum pacaran. Itu berbeda nilainya. Kenapa? Karena dia sudah mencicipi bumbu-bumbu sebelum pernikahan. Seolah-olah ketika dia sudah menikah nanti ya, merasa biasa-biasa aja kalau udah nikah. Ya udah nikah ya biasa-biasa aja. Karena kenapa? Karena sebelumnya dia sudah pacaran, boncengan sudah, jalan-jalan sudah, makan bersama udah, bahkan nginep di hotel juga sudah. Akhirnya pas sudah nikah, apalagi yang mau dirasakan? Kenikmatannya enggak seperti orang yang memang belum pernah merasakan pacaran. Akhirnya ketika malam pertama pun enggak sungkan-sungkan lagi. Orang kan biasanya malu-malu, ya salaman, ya kemudian dicium keningnya. Itu ada hal-hal kenikmatan yang sangat luar biasa karena belum pernah pacaran. Tetapi kalau orang yang sudah pernah pacaran, ya biasa-biasa aja. Yang paling rugi adalah kalau dia nanti membandingkan sama mantan-mantannya terdahulu. Dapat yang ini enak juga yang dulu ya. Yang dulu kayaknya ganteng ya.
banyak uangnya tapi sayang ya akhlaknya gini. Akhirnya dia membandingkan, akhirnya muncullah problematika rumah tangga. Gara-gara apa? Ingat mantannya tadi, mantan yang sangat banyak. Padahal ada pepatah mengatakan buanglah mantan pada tempatnya. Buang. Kalau udah nikah udah. Kenapa? Karena kalau dia sudah mau membangun rumah tangga yang dulu pernah ya dia kencani, pacari, itu buang semua jauh-jauh. Ya. Karena apa? Orang yang pacar tadi dampak negatifnya hilang kenikmatan ketika sudah menikah. Kemudian ada bayang-bayang mantannya terdahulu sehingga kenikmatannya pun ketika mau jadi pengantin itu ya tidak senikmat orang yang belum pernah pacaran. Jadi nggak perlu khawatir, yang belum menikah tetap istiqomah di jalan Allah, berdoa, memperdalam ilmu agama, ya nggak usah pacaran. Pacaran itu bukan jalan Islam. Ya, pacaran itu yang terdiri dari orang-orang kafir, mulai dari Valentine's Day dan lain-lain. Ya nggak perlu kita ikutin. Kalau sudah siap, ready udah datengin rumah orang tuanya, nggak usah digombal-gombalin kan. Karena orang yang pacaran biasanya hanya menampakkan sisi baiknya saja. Sisi baiknya aja kan, Pak? Ya namanya mau mendapatkan si doi, pasti sisi baiknya aja yang ingin ditampilkan sama akhwatnya tadi. Begitu juga dengan akhwatnya, ingin menampilkan sisi baiknya saja kepada para ikhwan di sini. Ya maka ketika dia nanti sudah menikah, dia baru ketahuan, oh gini rupanya ya. Yang dulu pernah nampakkan kebaikan, rupanya bobrok semua. Naudzubillah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa pesan kita kalau orang yang sudah menikah? Ya, pesan kita kalau orang yang sudah menikah, karena kita mengarungi samudera yang sangat luas, ada setidaknya 7 bekal buat pengantin-pengantin agar ya pengantin tadi menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah dan mardotillah. Kita ibaratkan ya, kalau orang yang menikah ini ibarat ya kapal ya. Kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar ini siapa? Yaitu pengantin laki-laki dan perempuan. Kapalnya harus besar. Apanya? Yaitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya harus dikuatkan dulu. Hanya kata Rasulullah SAW, ya beliau juga pernah mengatakan innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqus saum. Iman itu ya ibarat ya baju yang kalian pakai, kata Rasulullah. Fas'alullaha yaj'al imana fi qulubikum. Hendaknya kalian memperbarui keimanan yang ada di dalam dada kalian. Iman kita ini bertambah dan berkurang, terus diperbarui terus ya. Agar apa? Keimanan kita semakin kuat, semakin bertambah dan semakin kokohlah bahtera kapal yang memang harus dinaiki oleh para penumpangnya. Karena samudera yang sangat luas tadi, hendaknya iman menjadi patokan utama. Kalau sudah punya anak, wa'mur ahlaka bis-shalah, hendaknya kamu memerintahkan keluargamu untuk sholat. Takut ya kepada Allah, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Udah berumah tangga tapi gak peduli sama keluarganya, ini adalah keluarga yang sedikit imannya. Bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa yang beriman? Orang yang beriman itu adalah orang yang peduli sama keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau ada orang tua gak peduli anaknya sholat 5 waktu atau enggak, ini orang tua yang ya sedikit imannya berkurang. Tapi kalau ada orang tua punya anak, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ajak ke masjid sholat 5 waktu, ajak ke pengajian, kemudian ajak ya amal-amal jama'i, bakti sosial, itu semuanya adalah untuk meningkatkan keimanan, ya memperkokoh ya rumah tangga kita. Jadi modal pertama adalah memperkokoh keimanan ya. Kemudian yang kedua, kalau imannya sudah bagus, baterainya sudah besar, maka yang dicari adalah ya mesinnya harus bagus. Percuma kapalnya bagus tapi mesinnya rongsokan. Mesinnya apa ini? Di sini hati ya. Mesin rumah tangga itu adalah hati. Hatinya ini harus terus dipupuk. Ya, kenapa? Karena kekuatan orang-orang beriman itu terletak di dalam hatinya. Dengan apa? Dengan amal soleh. Memperkokoh hati yaitu dengan amal soleh. Makanya para ulama sering mengatakan ketika mereka diuber-uber sama musuh, sama pemimpin yang dolim,
kafir, fasik, ya. Mereka mengatakan kalau seandainya para raja itu mengetahui letak kebahagiaan kami ada di dalam dada kami, di dalam kelezatan kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya para raja yang kafir fasik itu akan merebut kebahagiaan yang ada di dalam dada kami. Jadi hati perlu dibangun karena hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah letak kekuatan umat Islam yang hakiki. Kalau rumah tangganya hatinya bagus, ya, insya Allah ya dia akan mencetak generasi-generasi yang Islami, generasi-generasi yang akan membangun ya, peradaban umat Islam. Selanjutnya yang ketiga, kalau mesinnya sudah bagus, yaitu hati, sekarang bahan bakarnya. Bahan bakar, ya. Bagaimana mungkin kapal besar, ya, kalau mau berlayar, nggak ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa di sini? Yaitu akhlak yang Islami. Bahan bakarnya adalah akhlak. Ya, bahan bakarnya ada akhlak. Akhlak yang mulia, saling menghargai. Kalau nanti yang laki-laki di sini ikhwannya dapat akhwat yang dia itu S2, S3, maka harus menghormati. Yang akhwatnya harus menghormati yang suaminya tidak memiliki strata dalam pendidikan. Harus dihormati, saling menghargai. Kemudian yang perempuan akhlaknya dijaga, yaitu taat kepada suaminya. Kalau dia ada ibunya, ada ayahnya, maka seorang istri harus taat sama suami. Ketaatan sama suami itu dinomor satukan daripada ketaatan sama orang tua. Karena yang akhwat ini ya udah berpindah ya tanggung jawabnya kepada sang suami. Dan istri harus tahu. Biasanya nanti akan cekcok ya kalau sudah liburan, kalau sudah mau berpergian, kalau mau pindah rumah, macam-macam. Makanya istri harus taat sama sang suami. Selama suami memerintahkan kepada kebaikan, udah taat aja, insya Allah khair. Tetapi suami sama istri hendaknya membangun komunikasi dengan cara yang baik. Mentang-mentang harus ditaatin, ya istrinya harus ngikut suara dia aja ya. Maka perlu dibangun komunikasi yang baik. Selanjutnya, kalau akhlaknya sudah bagus, lihat sang suami nih. Suami biasanya makan dan tidurnya harus diperhatikan. Kapan waktu makannya, kapan waktu tidurnya. Dan laki-laki biasanya, ya para akhwat ini pantang tidurnya diganggu. Kalau udah capek tidur, jangan dibangunin. Ada tamu masuk, tok. Assalamualaikum, nyari siapa? Ya nyari abang, gini. Oh langsung dibangunin. Tanya dulu apa keperluannya. Kalau cuma ngasih surat undangan, ya udah tinggal diambil aja kan. Gak perlu dibangunin ya laki-lakinya ya atau suaminya. Ya maka lihat ya kapan waktu makannya, kapan waktu tidurnya. Kenapa? Karena kalau laki-laki di sini ya bawaannya udah lapar ya. Lapar tuh bawaannya gampang marah. Maka ibu-ibu ya para akhwat siapin makanan yang terenak ya untuk ya sang suami. Kalau udah kenyang, insya Allah bawaannya gak lapar, senyum aja ya. Kalau udah lapar ya bawaannya ya ganas ya, mau marah aja. Mana nih makanannya? Ya, makanya sang istri harus mengetahui kapan waktu makan dan kapan waktu tidurnya sang suami. Kemudian kita ringkas saja yang keempat, harus ada kompasnya. Kalau udah mengetahui ada bahan bakarnya, kemudian kita juga harus memiliki kompas ya. Kompas menuju ke pantai bahagia. Ya kalau nggak ada kompas nggak akan bisa ya kita ya nggak ada arahnya berarti. Akhirnya apa? Ya inilah di tengah lautan aja, nggak mencapai puncaknya, nggak mencapai ketujuan pantai kebahagiaan. Apa kompasnya dalam rumah tangga di sini? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada masalah kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah biar ya kita meraih surga bersama-sama nanti ya bersama jodoh kita melalui ya ada kompasnya Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Setiap ada permasalahan kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang lebih memahami tanya sama ustadznya, sama kiai, sama ustazahnya, biar permasalahan rumah tangganya clear ya, tidak ada lagi ya sumbatan-sumbatan. Ibaratnya kalau ada ini apa? Ada sungai ya. Itu ada tertahan kayu-kayu kecil ya, sampah-sampah. Makanya kalau banjir bandang itu kan salah satunya dari tumpukan-tumpukan sampah-sampah kecil tadi yang dia menahan air. Dan tiba waktunya digoda sama setan untuk pisah ya, semuanya keluar. Biasanya orang kalau marah semuanya keluar
yang salah-salah dulu yang kecil-kecil itu disebutkan, diungkapkan sama perempuan ataupun laki-laki. Makanya ya solusinya adalah ya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tanya sama sang kiai. Selanjutnya yang kelima, kalau sudah memiliki kompas peta, maka dia harus memiliki perbekalan. Ya, harus ada perbekalannya karena perjalanannya jauh ya. Dari sini ke Aceh aja harus ada perbekalan, entahkah roti ya ataupun makanan-makanan yang lain. Maka mengaruhi bahtera rumah tangga juga ada perbekalannya. Perbekalannya apa? An-nasihat, yaitu nasihat, saling menasehatin. Kalau ada salah langsung dinasehati. Kalau sang istri takut menasehatin sang suami karena nggak pernah sholat ke masjid pun payah, apalagi diajak majelis ilmu, maka cari kawan yang bisa mendengarkan nasihat suami ya dari awat-awat yang di sini. Ya atau Ustaz, itu ada suami saya nggak mau sholat, tolonglah dinasehatin ya, dinasehati. Kalau memang nggak mau dengar sama istrinya. Kenapa? Karena watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya saling menasehati dalam ya kebenaran dan kesabaran. Jangan bawaannya mau pisah aja ya. Mau pisah, ada orang mau pisah ini. Karena memang dia ada mantannya dulu waktu SMA. Ya, terbayang-bayang sama mantannya. Ada masalah di rumah tangga, akhirnya mantannya deket pula sama dia. Nyaman akhirnya mau berpisah. Pas pula ya dia mau diruqyah. Alhamdulillah kita ruqyah 2 kali ya, agak-agak muntah, ternyata dia diguna-guna sama mantannya. Dan alhamdulillah dia tidak jadi pisah. Maka kalau mau pisah ya caranya juga harus islami. Ada alasannya islami. Tetapi kalau masih bertahan itu juga lebih bagus, saling menasihatin terus. Bukankah Asia istri Fir'aun ya juga ya suaminya adalah orang kafir ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dinasihatin. Ya kalau memang ada yang lebih bagus lagi ya berpisah juga menjadi jalan keluar. Daripada di situ rumahnya kayak neraka ya mending dia berpisah. Tetapi berpisah ini ya juga ya dibenci oleh Rasulullah SAW, kecuali memang sangat-sangat terpaksa, maka butuh nasihat. Kalau ada gesekan antara ikhwan dan akhwat yang sudah menikah, jangan sama-sama marah. Satu harus mengalah, yang satu bawaannya marah, yang satu harus ngalah. Kalau istri yang marah, suami juga harus ngalah dulu. Karena kalau sama-sama marah akan gesekannya semakin besar. Ya, kalau sudah semakin besar, maka resiko perpisahan juga akan semakin besar juga. Gimana solusinya? Solusinya satu mengalah, kemudian sama-sama mengoreksi diri. Ya, setiap ada musibah yang menimpa kita itu tidak lain dan tidak bukan karena kesalahan kita. Jangan suka mengkambing hitamkan orang lain. Ini nggak bagus. Pokoknya kalau ada salah, ya pasti ini dosa saya misalnya. Kalau ada yang tidak bagus, itu pasti karena perilaku kita. Dan itu pernah kita rasakan bagi yang berumah tangga. Kalau ini misalnya ibadahnya kurang, itu ada ya. Biasanya anak ada nggak mau dengar sama orang tuanya. Tapi pas orang tuanya rajin ibadah, baca Al-Quran, kemudian puasa, anak itu enak dia, ya nurut, manut sama orang tuanya. Begitu nanti kalau antum yang misalnya sudah menikah, kalau ibadah kita semakin bagus, ya semakin dekat dengan Allah, itu anak gampang kayaknya diatur. Tapi kalau ibadah kita ya banyak yang absen, itu berpengaruh kepada anak-anak kita, mulai dari ketaatannya, nggak mau belajar di luar, nanti main-main aja. Udah ada azan ya nggak mau datang ke masjid, dan itu sangat mempengaruhi ya anak-anak kita. Kalau misalnya ketika dia berbuat dosa kemudian jauh dari Allah, banyak kealfaannya, itu akan mempengaruhi anak-anak. Maka solusinya kalau punya masalah, yang pertama ada yang mengalah, yang kedua mengoreksi diri sendiri. Bisa jadi itu atas dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita ini sangat banyak, bukan hanya melalui lisan, anggota badan, tetapi juga hati kadang juga bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian diskusi. Jangan diam-diam aja, diskusi. Mau menyelesaikan masalah harus diskusi sama suami dan istrinya. Kalau diam-diam aja nggak menyelesaikan masalah, maka perlu adanya diskusi, ya, diskusi sehat, ya. Ada penengahnya. Penengahnya bisa dari Pak Ustadz, kiai, atau orang yang ditokohkan. Agar apa tadi? Masalahnya nggak semakin lebar, nggak semakin luas. Perlu adanya diskusi, cari jalan keluar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai kalau kita mengarungi bahtera rumah tangga, nasihat sangat kita butuhkan. Apalagi yang baru menikah. Baru menikah kan belum banyak pengalamannya. Maka tanya-tanya sama orang yang sudah lama menikah, sama ustadz, sama kiai, atau sama orang-orang yang memang hubungan rumah tangganya harmonis. Biar apa? Biar banyak masukan kita. Ya, karena kalau yang baru menikah itu biasanya ada gengsinya yang besar, egonya sangat besar sama pasangannya. Maka perlu masukan-masukan dari iwan-iwan yang lain. Kemudian yang keenam, satu lagi yang keenam, yaitu nahkoda. Ada kapalnya besar, bahan bakarnya sudah oke, peralatan semuanya udah dibawa semua perbekalannya. Tinggal harus ada yang menakodai. Siapa yang menakodai? Yaitu suaminya. Suaminya harus suami yang tegas. Tegas. Makanya perlu latihan memanage organisasi. Organisasi itu sangat bagus untuk melatih kepemimpinan nanti para ikhwan dalam berumah tangga. Nah, kayak kalau di sekolah ada OSIS, kalau di pesantren ada namanya kesantrian dan lain-lain. Itu untuk supaya suaminya itu dewasa, mampu mengorganisir para penumpang. Dibutuhkan ketegasan, dibutuhkan wa asyiruhun bil ma'ruf. Selain tegas, dia juga harus berhubungan sama keluarganya dengan cara yang baik. Jangan bawaannya kasar. Dia harus baik sama rumah tangganya. Sekali-kali diajak bercanda sama istrinya, ajak lari-lari, kemudian pukul-pukulan pelan-pelan, kemudian suap-suapan, dan lain-lain. Ini akan membangun keharmonisan sama istri. Kalau bawaan suaminya sangar aja, ini suami istri pun takut. Abang nih nggak ada harmonisnya, bawaannya kok tegang aja, nggak ada senyumnya sama istrinya. Maka sang suami harus memiliki ketegasan. Kemudian perbaikan dalam berhubungan, dalam berkomunikasi, dalam membangun komunikasi dengan istrinya. Kemudian apalagi? Sabar. Kalau istrinya memang agak payah diatur, sabar. Karena ada juga istri yang suka sulit untuk diatur. Sabar, dinasehati, kemudian ajak dialog, bawa ke rumah orang tuanya sebentar biar dia itu bisa biar bisa berpikir dengan cara yang terbaik. Insya Allah khair semua kalau sang suami ini tegas, tutur katanya lembut. Insya Allah hubungan rumah tangganya juga akan harmonis. Dan yang terakhir yaitu bekal yang cukup. Salah satunya adalah kepasrahan. Kalau sudah semuanya disiapkan, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu takdir yang Allah berikan sama kita ini takdir menuju ke surga atau menuju ke neraka. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin membangun rumah tangga yang hakiki, yang mawaddah, rahmah, sakinah, kemudian barokah. Dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah semaksimal mungkin dalam membangun rumah tangga yang baik. Karena hidayah itu mutlak milik Allah. Makanya para nabi dan rasul itu tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarganya. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya kufur, istrinya juga kufur. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Yang kita lakukan adalah usaha semaksimal mungkin, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang sakinah. Kemudian rumah tangga yang iman, memiliki keimanan, rumah tangga yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dari rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang dipenuhi dengan keimanan dan amal soleh, akan lahirlah anak-anak yang sangat luar biasa, tangguh, anak-anak yang memang dia beriman kepada Allah dan akan menumbangkan kezaliman-kezaliman yang hari ini sangat kita butuhkan. Sekali lagi, menikah itu bukan perkara yang gampang.
Ya, menikah itu adalah perkara yang sangat sakral, yang memang dibutuhkan materi, ya, baik ruhiyah maupun ya materi dalam bentuk dunia ini. Kenapa? Karena tadi ya perjalanannya sangat jauh, dan kalau kita tidak bisa ya melewati samudera yang sangat luas tadi, maka bisa jadi para penumpangnya lompat dari kapal tersebut, dan bisa jadi kapalnya juga akan oleng dan pecah dan karam ya di tengah jalan. Maka butuh ya persiapan-persiapan yang matang. Jangan asal enaknya saja ya. Asal enaknya saja. Padahal menikah itu ya enaknya paling cuma 5% saja. Ya, menikah enaknya cuma 5%. Anak-anak muda hari ini enak ya nikah. Padahal dia enggak tahu ya, ibu-ibu yang punya anak ya bangunnya jam 4, jam 3 nanti pun payah ya, bangun lagi anaknya disusui. Ya, bangun pagi anaknya minta dilayanin, ya suami juga minta dibuatin teh manis. Gak sempet lagi waktunya. Waduh, ternyata nikah itu merepotkan katanya. Misalnya ya, belum lagi yang 1 tahun punya anak, 1 tahun berikutnya punya anak lagi. Waduh, waktunya ya nggak bisa lagi terbayangkan. Ini mungkin sisi gak enaknya. Tetapi kalau dia bawa enjoy, ya dia bawa ini merupakan amanah, ada pahalanya, ada jaminan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang 5% enaknya tadi ditambah menjadi 95%, menjadi enak tenannya 95%. Maka tidak perlu khawatir ya, insyaallah yang tadi yang belum nikah, Allah Subhanahu wa taala akan ya menikahkan kita semua, baik ya ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan ya ketujuh ya nasihat mutiara yang sangat indah buat pengantin baru ataupun pengantin yang sudah lama ini bisa membawa keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surganya ini adalah surga yang memang Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ajak keluarganya untuk ya orientasinya akhirat. Ya, jangan orientasinya menuju dunia dan neraka. Apalagi kalau ada anak-anak cucunya, keluarganya yang malah mengancam ingin masuk ke neraka. Ini kan naudzubillah. Ini akibat apa? Salah asuh, atau bisa jadi mungkin pas nikah pacaran, atau bisa jadi udah nikah tapi gak mau membangun rumah tangganya yang imanan, wahtisaban, iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya generasi-generasinya adalah generasi yang tidak taat kepada Allah, bahkan menantang Allah, menantang untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya doa kita sering yaitu waqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari azabnya api neraka. Yang api neraka mungkin di bayangan benak kita ya, neraka panas apa dingin, Bang? Dingin. Ya, neraka ada juga yang dingin ya, jangan dikira panas saja ya. Kita kan ngertinya neraka itu panas. Neraka itu ada yang dingin. Illa hamimau wa wassaqa. Di neraka itu ada hamim, minuman yang sangat panas, dan wasaq, minuman yang sangat dingin. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga mengatakan ishtakatin nar, neraka itu mengeluh kepada Allah, ila rabbiha, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengeluh. Akala ba'di ba'do, ya Allah kami saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, neraka yang dingin sama yang panas saling memakan. Kemudian mereka minta izin sama Allah, ya Allah berikanlah kami, ya izinkan kami untuk bernapas. Ya, ternyata neraka ini bisa bernapas juga ya. Apa kata Rasulullah? Fa'azinalah binafasain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka untuk bernapas 2 kali. Nafasin fis sita wa nafasin fis shaib, yaitu napas ketika musim kemarau dan napas ketika musim dingin. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian mendapatkan cuaca yang sangat panas, itu merupakan hawa dari neraka jahanam. Dan kalau kalian mendapatkan cuaca yang sangat dingin, itu adalah hawa dari dinginnya neraka jahanam. Kalau kalian menjumpai hari sangat dingin, berdoa kepada Allah, la ilaha illallah, ma asyadu bardin hadal yaum, tidak ada ilah yang berat dibanding kecuali-Mu ya Allah. Alangkah dinginnya hari ini. Allahumma ajirni min zamharir jahannam. Ya Allah, lindungilah aku dari dinginnya neraka jahanam. Dan ketika itulah Allah ya berkata kepada neraka jahanam, wahai jahanam, ini ada hambaku yang meminta perlindungan kepadaku dari dinginnya kamu. Kemudian aku sudah memberikan perlindungannya kepadanya.
Maka kalau cuacanya panas, minta perlindungan dari panasnya api neraka. Kalau cuacanya dingin, minta juga perlindungan. Ya, mudah-mudahan ya dinginnya enggak merasuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi para ikhwan ya dan akhwat, ada sisa waktu ya kita untuk berdiskusi saja. Ya, karena kalau ya ceramah saja mungkin ya sudah kita dapatkan di mana-mana, baik itu di YouTube ya, dari ya komunikasi dengan asatidz yang lain. Ya, intinya bagaimana kita membangun rumah tangga yang sebelumnya jangan sampai salah langkah dengan pacaran kah, dengan cara-cara yang tidak islami, sehingga nanti akan terbayang sama dia mantan-mantan sebelumnya. Kemudian kenikmatan pernikahan tadi akan berkurang. Kenapa? Karena semuanya sudah dicicipin semua, sehingga nanti pas mau nikah ya rasanya pun akan berkurang. Kemudian kalau sudah menikah, bangunlah rumah tangga itu secara islami. Ya, dengan 7 bekal tadi, mulai dari bahteranya, kemudian mesinnya, bahan bakarnya, peralatannya, kompasnya, ya perbekalannya, itu semuanya harus kita penuhi. Karena apa? Karena perjalanan sangat panjang. Hanya orang-orang yang tegar imannya, kuat imannya, ya, yang akan bisa mengarungi samudra yang sangat luas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya dari materi yang ada, atau pertanyaan yang lain juga boleh. Ada, Bang? Ya, seberapa pada ikhwan yang mau bertanya silakan langsung, dan yang awal bisa melalui surat kertas. Ini ada yang online, Ustaz. Kita baca ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara istiqoroh yang baik dan benar. Masya Allah, saya sudah dilamar oleh 4 orang ikhwan. Masya Allah. Tapi hati saya tidak ada yang cocok ke salah satu ikhwan tersebut. Saat saya istiqoroh, yang terlintas di pikiran saya nama ikhwan yang lain yang dulu pernah taruh dengan saya. Tapi karena beberapa hal orang tua saya tidak merestui. Gimana itu Ustaz? Oh iya. Jadi kalau ada ini ya hikmahnya nih. Kalau ahwatnya soleha, ya cantik, berilmu, hafiz Quran, jadi rebutan para ikhwan, ya para ikhwan. Makanya perlu dipersiapkan ya generasi yang soleha. Ya. Kalau ada 4, kita buat tabel. Ada 4, tulis namanya di sini. Namanya pertama Ahmad, yang kedua Ucok, yang ketiga ya Solihin dan lain-lain. 4. Kriteria apa yang perlu antuna bangun misalnya yang awalnya? Ini kayak rumus matematika juga jadi. Ya, di sebelah kiri sini misalnya, oh agamanya. Oh, ini tamatan pesantren yang A. Yang B ini pertamatan SMA, yang C nggak tamat dia sekolah tapi rajin ngaji. Wah, ini mantap juga nih ya. Nah, ini kasih nilai poinnya berapa? Nilai poinnya. Ini saya dapatkan dari materi ya Ustadz Sofyan Abdillah ya. Beliau termasuk ya apa namanya yang gini? Tipin ya. Kemudian yang kedua, fisiknya. Ya, fisiknya tuh antuna kasih nilai poin berapa misalnya? Entahkah 10, 5 atau 7 ya, terus ya apa aja kriteria yang antuna mauin dari calon suaminya tadi. Kalau sudah dibuat tabel, dihitung jumlahnya. Mana yang lebih banyak ya? Apa namanya nih? Ukuran kebaikannya, maslahatnya. Oh, setelah dijumlah yang A poinnya 80, yang B 75, yang C poinnya ya 60. Baru istiqoroh, mantap, udah pilih. Ya jangan nunggu lama lagi. Umurnya berapa tuh Bang? Umurnya berapa? Nggak tahu. Umurnya nggak dikasih tahu. Oh, umurnya nggak dikasih tahu ya. Kalau mungkin umurnya masih muda 17 masih bisa lah nolak-nolak dikit ya. Ya mungkin nolaknya ini jangan sampai yang ditolak adalah yang paham agama. Kalau ada orang yang melamar adalah yang hafal Al-Quran, paham agama, hafal hadis, ya kiai, ustadz dan lain-lain, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan. Bisa jadi ya mungkin antuna nggak dapat yang sebagus yang pernah ya datang duluan. Jadi kalau ada yang calonnya bagus jangan ditolak, ya terima aja. Kalau ada 4 tadi ya, diukur tadi ya, apa yang mau antuna ukur duluan. Yang pertama paham agamanya dulu ya, diukur nilai poin ya. Kasih buat kisi-kisi ujian ya. Mana tahu nanti yang datang orang Syiah ini kan bahaya juga ya. Ya, tarik agamanya, taruh akidahnya, rukun iman apa. Kalau dia bisa jawab, oh berarti bagus nih ilmu agamanya. Ya, nomor 2, pertanyaan tentang agama. Yang dibuat jadi psikotes ya atau ujian tulis ya, ujian tertulis.
Ya gampang, kalau yang banyak ini malah enak deh ya, bisa milih. Yang payah ini kalau nggak dapat ini orang ya kapan nanti kan ini nggak ada yang datang. Pangerannya nggak datang, asik gombalin aja ya, datang nggak mau. Maka solusinya tadi ya bang, dibuat tabel, ya, kemudian habis itu baru istikharah. Ya Allah, setelah saya berusaha menilai 4 orang tadi, pilihanku terjatuh pada si C tadi. Kalau ini baik, ya mudahkanlah urusanku ya Allah agar bisa bersamanya. Kemudian kalau ini nggak bagus, jauhkanlah aku darinya dan jauhkanlah dia dariku. Itu doa. Prosesnya gimana nanti? Kalau hatinya sudah mantap, berarti itu udah oke tuh ya, udah deal. Bukan nunggu harus mimpi. Enggak ya, nggak harus nunggu mimpi. Nggak ada itu ya. Kalau mimpi, ya itu mungkin ketepatan saja. Kalau sudah mantap, itulah doa terkabulnya doa istikharah kita. Kalau udah mantap, bismillah aja, bismillah. Ada lagi bang? Boleh pertahan. Ustadz mau nanya, kalau suami yang terakhir tadi masuk neraka, lalu siapa yang menjadi suami seorang wanita di surga tadi? Tengok-tengok dulu nih, masuk neraka mana nih ya? Kalau kekal, ya nggak balik lagi lah dia sama istrinya ya. Insya Allah kalau masih ada keimanannya, ya selama dia masih ada kalimat tauhid di dalam hatinya, meskipun sebesar biji dzarrah akan masuk ke dalam surga ya, meskipun gosong-gosong dulu ya disetrika dulu, macam-macam dilumuri pakai air yang panas dan lain-lain. Wallahu a'lam. Intinya nanti di surga tidak ada yang jomblo, dinikahkan sama yang belum menikah. Kalau yang suaminya tadi masuk neraka, ya mungkin ditunggu dulu nanti di surga. Insya Allah yang kalau masih ada imannya masuk surga, insya Allah ya. Kalau ada anaknya kan nanti anaknya bisa mengangkat derajat suaminya yang masuk neraka, ditarik. Apalagi kalau anaknya meninggal ketika masih bayi, ya anak itu nggak akan masuk surga. Ya ketika disuruh masuk, ya wahai Fulan, masuk kamu ke dalam surga. Anak tadi nungguin aja, nggak mau ya Allah. Saya mau masuk surga sama orang tuaku. Ya, orang tuanya dulu digendeng masuk ke dalam surga ya. Karena anaknya yang masih kecil meninggal dunia itu akan menjadi pelindung orang tua dari api neraka. Bagaimana pernikahan yang dijalani dengan cara berpacaran? Apakah masih ada kesempatan bagi untuk mengharapkan sakinah mawaddah warahmah? Ya, pintu taubat siapa saja yang berbuat dosa mesti terbuka lebar. Selama ya belum meninggal dunia dan selama matahari belum terbit dari barat. Jadi nggak perlu khawatir. Tetapi ya sesalilah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan. Ya kalau dulunya pacaran, pernah boncengan atau mungkin senggol-senggolan, akhirnya senggol beneran ya, maka harus bertaubat. Pintu taubat masih terbuka lebar. Selanjutnya, Ustadz saya ikhwan. Saya mau nanya, gimana cara menyikapi istri yang punya utang di luar tanpa pengetahuan suami, yang jumlahnya di luar kemampuan suami? Ya. Kenapa dia punya utang? Jangan-jangan istri suaminya nggak kerja ya? Ini perlu pertanyaan juga ini. Apakah suaminya kerja atau tidak? Istri tanggung jawab suami. Kalau istri punya utang, maka suami juga harus melunasi. Suruh siapa? Nggak ngasih ya nafkah lahir, yaitu ya uang sakunya per bulan. Ini perlu komunikasi ya. Jadi seorang suami harus tahu juga ya jejak langkah istrinya, kegiatannya. Jadi yang bayar suaminya juga nih, saling bayar ya, saling membantu antara suami sama istri. Namanya hidup rumah tangga. Susah senang harus dijalani secara bersama-sama. Kalau memang nggak punya uang, nggak punya kegiatan menjual barang-barang, bisa kok ya bantu-bantu. Ya, kita jangan mau kalah sama binatang. Sampai-sampai Dr. Abdul Azzam rahimahullah, seorang pejuang yang sangat tangguh di Afghanistan, itu beliau menasihatin anak buahnya supaya jangan khawatir terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Wahai para mujahid, ya, sambil mengucapkan kata-kata yang agak kasar, beliau mengatakan, itu ya kalbun saja. Kalbun apa Bang? Anjing saja dia bisa mencari makanan di tempat-tempat sampah.
Kenapa kalian yang punya kaki dua, tangan dua, kemudian diberi kesehatan yang sangat luar biasa, tidak bisa mencari rezeki, supaya memotivasi para mujahidnya bahwasanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, tinggal bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah kalau ada usaha, ada jalannya. Jadi yang bayar suaminya, yang berbarengan dengan ya istri. Selanjutnya di sini ada Pak Ustadz, kalau ada yang niat baik ketika agamanya baik, tapi dia baru bilang ke kita, belum ke orang tua kita, tapi udah kita tolak, gimana ya Ustadz? Ya, udah dibilang duluan, ya di chatting. Kok tahu antuna baik? Apa karena mungkin ikut taklim jadi baik ya? Ya, ini ada kemungkinan ini ya, ada kemungkinan dia sudah booking ikhwan yang lain, ya. Atau ada kemungkinan antuna masih sekolah. Ini pertanyaan belum jelas ini. Kenapa dia nolaknya? Kan ada alasannya. Bisa jadi mungkin masih kuliah, ya masih apalagi Pak? Ya umurnya masih ya berapa? 17 tahun mungkin, masih mau melanjutkan pendidikan. Jadi ini belum bisa dijawab ini. Pokoknya kalau baik dan kita sudah siap, sudah ada bekal, minimal bacalah buku kadusan pengantin yang tebal segini. Ya insya Allah ya bismillah saja, bismillah. Tapi kalau memang betul-betul dia orang yang soleh, jangan ditolak ya. Nanti khawatir dapatnya tidak soleh nanti. Selanjutnya, apa Ustaz mohon penjelasannya tentang pada suami termasuk ciri wanita soleh seperti dalam surah An-Nisa ayat 34. Bagaimana jika suami tipe protektif? Segala hal dibatasi, khususnya hubungan sosial. Ya, kemudian bantuan dengan si A tidak boleh, si B dengan terlalu. Apakah hal seperti itu juga harus ditaati? Masalah hasil kerja istri juga jazakumullah khairan. Ya. Ini suaminya terlalu ini ya, diktator. Harus taat sama dia ya. Ya, overprotective. Intinya kalau taat sama suami ini selama baik harus ditaatin, harus dikerjakan perintahnya. Dan yang perlu adalah dibangun komunikasi ya. Komunikasi antara suami dan istri. Makanya perlu tahu dulu karakter suaminya ini kayak mana. Kalau mau menerima kebenaran itu sebetulnya gimana dia. Ada orang yang butuh penjelasan baru dia terima ya. Ada yang gak perlu penjelasan, asal udah baik aja ya diikutin. Maka perlu dipahami dulu karakter suaminya gimana. Kemudian ajak diskusi. Diskusi ini sangat penting ya. Antara suami dan istri itu harus berdiskusi biar ada hubungan timbal balik. Jangan suaminya mau ditaatin aja misalnya, sementara suami ini gak mau dengerin isi hati seorang istri. Kalau memang usaha ini udah kita tempuh, diajak diskusi gak mau, diajak untuk bertukar pendapat juga gak mau, maka bertahan aja, sabar sama perilaku suami. Ya sabar sama perilaku suami yang memang gak mau ngalah, Mudah-mudahan hatinya terbuka untuk mendengar isi hati sang istri. Jadi tetap bertahan selama yang dibatasin tadi sifatnya baik, udah ikutin aja ya. Insya Allah khair. Jadi gak perlu ada gesekan-gesekan yang lebih besar ya. Gak perlu memperpanjang masalah. Ya, intinya bagaimana keluarga itu meminimalisir berbagai macam persoalan-persoalan itu. Karena kalau banyak masalah nanti ya semakin besar lagi masalah yang akan dihadapi. Jadi menurut hemat kami ya perlu dibangun komunikasi ya, kemudian tetap bersabar ya, atas perilaku suami yang dia aktif tadi ya. Apa ada lagi Bang? Ada lagi. Dari online juga. Oh iya online. Biar saya bacakan ya Ustaz. Ya. Ustaz, saya seorang ikhwan yang telah istiqoroh dan siap menikah. Juga telah banyak melakukan lamaran namun ditolak. Apakah ada amalan untuk memperlancar ta'aruf Ustaz? Masya Allah. Oh iya, udah melamar kesana kemari ditolak. Maka perlu ditulis ini. Ke A ditolaknya karena apa? Oh, ditolak karena perutnya
buncit misalnya, ya, berarti laki-lakinya tadi harus banyak sit up, ya, tiap hari sit up, ya, biar perutnya sik ya, 4 apa 6 gitu ya, berbentuk. Si B ditolak karena mungkin gak mau ngaji, berarti harus ngaji, ikut ngaji. Yang lamar ke C, ya, ini maka perlu ada catatan. Ditolak itu karena apa? Gak ada amalan-amalan khusus untuk supaya cepat dapat jodoh, ya. Ya intinya banyak-banyak berdoa, beramal soleh, ya, dan berusaha. Kalau yang di C masalahnya mungkin, ya, orangnya terlalu ganteng, terlalu ganteng, gak ada ya Pak. Ya kan cari permasalahan ditolaknya itu kenapa, dicari dulu, baru diselesaikan satu-satu. Ada loh orang yang mungkin kegemuan akhirnya ditolak dia. Ada lagi yang mungkin terlalu langsing ya ditolak juga ya. Terlalu ideal sekalipun ya nanti lama kan dapat jodoh ya. Yang penting tadi poin utama dalam jodoh itu adalah agamanya kuat dulu ya. Kalau agamanya kuat insya Allah yang lain akan mudah diatur ya. Jadi solusinya nggak ada amalan khusus untuk supaya cepat dapat jodoh, diterima lamarannya. Yang kedua tadi ya, dia harus ya melihat gejalanya apa tadi ya, lamaran 1, 2, 3 ditolaknya kenapa, diselesaikan satu-satu. Mungkin itu aja ya Pak. Yang ini nanti ada lagi secara online Ustaz, dari Facebook kita, bolehkah membaca Al-Quran yang diberikan oleh seseorang yang bukan mahram kita, ya, apakah kawan ataupun pacar, atau kita berikan saja kepada orang lain? Hukumnya boleh ya. Boleh kita membaca Al-Quran yang dikasih orang yang bukan mahram sama kita. Yang nggak boleh itu pacarannya ya. Pacarannya nggak boleh. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok dikasih Al-Quran? Nah itu dia ya. Kenapa kok bisa dikasih Al-Quran? Apakah ini DP dulu atau gimana ya? Atau DP dulu. Makanya yang perlu ditanyakan adalah kenapa kok bisa sampai dia dapat Al-Quran. Boleh sah-sah aja ya. Dari orang kafir pun boleh kok, kalau misalnya dia membantu ngasih Al-Quran, selama yang tidak dikasih daging sembelihan orang-orang Majusi, orang-orang yang tidak beragama, maka boleh aja diterima. Asal halal rezekinya ya boleh diterima dan dibaca. Jadi boleh ya baca Al-Quran dari ya punya pacarnya. Ya, ada lagi dari ikhwannya dulu, ini dari aku semua ini banyak. Mungkin ada di ikhwannya, mungkin nanya secara langsung, ya silakan. Mungkin aku bapak-bapaknya mungkin boleh, kalau mungkin teman-temannya ikhwannya mungkin masih malu-malu ya. Ada dari ikhwannya ini bertanya. Ya, dipersilakan aja nih. Ya boleh. Kasihan dia nggak Bang yang nanya? Oh nggak ada ya. Mungkin ini dari kertas dulu Ustaz ya. Sambil disusun dulu pertanyaannya. Oh Japri. Ya ini dilematis nih ya. Bagaimana seorang suami yang paham agama? Ya, bukan hafiz Quran. Yang namanya hafiz Quran itu ahlul Quran, kata para ulama, meskipun antum dan antum nggak hafal Al-Quran, tapi perilakunya sesuai dengan Al-Quran, antum bisa menjadi orang yang ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu bukan cuma ya dihafal di kepala, tapi nggak diresapi di dalam hati. Jadi bisa kalau kita nggak hafal Al-Quran, tapi perilakunya bagus sama anak sama istri, itu bisa juga disebut ahlul Quran. Cuman asalnya kata para ulama ya dihafal kemudian dipraktekkan dalam bentuk amal soleh. Ya kalau dia hafid Quran, paham agama, jolim sama anak dan istri, ya berarti dia bukan orang yang paham agama. Dan perlu juga dideteksi dia jolim ini kenapa? Anak sama istrinya, apakah anaknya nggak mau taat sama dia atau gimana? Ini dia perlu pertanyaan yang agak lebar, agak jelas ya. Jolimnya karena apa ya? Karena apa? Ada juga mungkin yang dia itu nggak pandai dalam mendidik anaknya ya. Anak itu kalau salah harus dimarahin ya misalnya. Ini juga keliru. Makanya perlu ya pendidikan ya buku pendidikan anak ya pendidikan anak.
Mendidik anak itu apakah marah-marah, ya senyum-senyum, senyum aja misalnya, anak salah senyum aja misalnya, atau yang lain anak salah dimarahin. Ini perlu pendidikan ya, pendidikan dalam mendidik anak. Ya, buku-bukunya harus dibaca semua. Jadi dolimnya harus ditanya dulu detail ini. Kenapa kok bisa dizolimi sampai didolimi? Mungkin bisa jadi udah parah kali, akhirnya dipukul anaknya ya kan. Udah 5 kali, 10 kali dinasihatin nggak dengar. Maka perlu memahami psikologis anak. Anak itu meskipun udah kita nasihatin 40 kali, 30 kali atau 40 kali, itu belum masuk dia ke dalam dada dia. Belum menjadi karakter. Makanya kata para psikologis, anak itu akan bisa meresapi apa yang dikatakan oleh orang tua minimal 40 kali. Contoh, kalau ada anak makan tangan kiri, hari ini makan tangan kiri dia, besok makan tangan kiri lagi, ya pakai tangan kiri, sampai betul-betul terekam sama di kepalanya. Akhirnya menjadi karakter buat anak tersebut. Jadi perlu orang tua itu memahami psikologis anak dalam mendidik anak. Kalau di dalam buku Imam Ibnul Jauzi, anak itu dibagi 3 ya. Yang pertama 7 tahun pertama anak itu ibarat raja ya, 7 tahun pertama. Umur 1 tahun sampai 7 tahun ibarat raja. Apa maunya diturutin, tapi yang baik-baik ya. Turutin yang baik, sholat turutin, minta minum diambilin, minta makan diambilin, makan ya, ambilin terus ya. 7 tahun berikutnya anak ibarat tawanan. Tawanan kayak mana tawanan? Harus diatur. Ya, udah 8 tahun sampai umur 14 tahun itu harus diatur, harus diperketat ya, diketat. Misalnya main HP bolehnya hari Sabtu sama Minggu aja, sama hari Ahad misalnya. Jangan setiap hari main HP aja, anaknya dikasih main HP misalnya. Dikasih jatah, diketetin. Kemudian 7 tahun yang ketiga anak itu ibarat ya kawan atau teman, bisa diajak ngobrol. Kalau 7 tahun ketiga ini anak nggak bisa ngobrol sama kita, mesti sungkan sama orang tuanya, sungkan mau ngomong ya. Ada permasalahan nanti dia nggak mau cerita sama orang tua. Makanya 7 tahun ketiga ini anak ajak ngobrol, ya sering berdiskusi. Nah ngapain terus ditanyain, biar membangun komunikasi. Agar ketika anak punya masalah, anak itu mau cerita sama orang tuanya. Makanya anak itu sering ya curhatnya sama ibu, sama bapak ini jarang, karena bapaknya nggak pernah ngomong sama anaknya, diem aja anaknya. Pagi kerja pulang malam sama anak apalah, nggak punya waktu dia sama anaknya. Ini mau membangun keluarga yang sakinah atau gimana? Maka perlu mengajak berbicara sama anak. Yang lain ada lagi Pak? Iya. Kayaknya sih dari awal ya. Ustaz, bagaimana menanggapi ikhwan yang suka sama kita tapi tak kunjung melamar, PHP mulu katanya. Ikhwan itu selalu bilang sabar, tapi tidak memberikan janji. Gimana Ustaz? Ya janji palsu ya. Bagaimana menanggapi ikhwan? Jangan ditanggapin. Ya, kalau ada ikhwan yang PDKT menampakkan kebaikannya saja di depan akhwat tersebut, ya, caper, TP, tebar persona, dan lain-lain, jangan ditanggapin. Kenapa? Karena kuncinya terletak pada akhwatnya. Kalau akhwatnya bilang oke, maka dia akan terus-menerus ya mengincar antuna. Tapi kalau antuna ya akhwatnya di sini bilang enggak, ya udah dia nanti cari yang lain itu. Ya. Jadi yang perempuan ini biasanya bawaannya baper ya, langsung bawa perasaan. Ada ikhwannya baik sedikit ya, seolah-olah ikhwan suka sama dia. Padahal ikhwan ini biasa aja ya, bantu-bantu. Biasa perempuan gitu ya Bang. Perempuan kalau ada ikhwan baik sedikit aja, seolah-olah dia itu suka sama dia. Enggak ya. Padahal laki-lakinya biasa aja. Maka perempuan jangan meletakkan harapan sama dirinya atau sama orang lain. Sama siapa kita berharap? Ila rabbika wa ila rabbika farghab. Hendaknya kepada Allah lah kamu berharap. Karena sumber kekecewaan yang sangat luar biasa bagi manusia adalah harapan kepada manusia. Jadi jangan kasih harapan, jangan kasih buka peluang tadi. Jangan kasih buka peluang, karena belum tentu ya apa yang kita sukai itu menjadi jodoh kita. Banyak kok buktinya, ada yang udah capek mati-matian ya pacaran dari SMP SMA, nikahnya sama orang lain. Ini kan sakitnya luar biasa ya. Ya, udah tiap hari ya dikasih uang, beliin HP macam-macam.
nggak taunya jadinya sama yang lain. Ada yang juga nggak pernah kemana-mana, di rumah aja ya, calonnya datang sendiri ya. Makanya tadi ya, jodoh udah ditentukan oleh Allah, tinggal bagaimana antuna dan ikhwan semua mempersiapkan sebaik mungkin. Karena sekali lagi yakinlah, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik, perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Harus husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, banyak apa-apa. Ketika kita sudah istikharah dengan satu pria, namun pria itu menikah dengan orang lain, wah, udah pernah bilang nih belum ya? Kalau belum pernah bilang ya berarti nggak masalah lah ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah dan menghilangkan perasaan yang pernah ada pada pria tersebut? Ya, pada pria tersebut. Jadi kalau antuna suka sama ikhwan di sini, lebih bagusnya bilang aja, ya, jangan disimpan-simpan. Tapi melalui ya apa namanya di sini? Kalau dibilang calo ya calo, mak comblang ya, mak comblang entah sama kayak ustadznya, sama gurunya, bilang aja nggak apa-apa. Tanyakan Mbak Ustadz, dia udah siap belum? Ya, kalau udah siap bilang ya bilang aja. Atau yang kedua, yang terbaik, yaitu simpan dia dalam doa-doa kita, sebagaimana di buku-buku para asatidz yang ada seperti Ustadz Salim Afillah, itu ibunda Fatimah anak Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mendoakan supaya jodohnya adalah Fatimah, dan Fatimah juga berdoa supaya dia dapat jodoh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Akhirnya doa mereka terkabulkan oleh Allah. Ya, dua insan menyatu dalam doa. Jadi simpan dia dalam doa. Kalau nggak berani mengungkapkan, terus dia nikah sama yang lain, ya nikahlah sama yang lain. Orang kita nggak mengungkapkan perasaan, ya nggak mengungkapkan perasaan atau nggak bilang Ikhwan, nikahin saya kenapa misalnya. Ya kalau berani itu lebih bagus. Ya biar tidak ada grundel di dalam hati. Lalu bagaimana tetap istiqomah di jalan Allah, ya menghilangin perasaan yang ada tadi? Ya udah banyak-banyak berdoa. Pokoknya buatlah ya kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, yakin aja ya jodohnya itu insya Allah udah ditentukan. Nggak mesti apa yang kita harapkan itu baik untuk kita. Ya bisa jadi apa yang nggak kita harapkan itu baik buat kita. Satu lagi ada? Nggak ada? Habis kayaknya kita. Habis. Ya, sebenarnya mungkin ada pertanyaan dari Iwa dulu, sebenarnya dari Iwa dan awalnya. Oh ada, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang problematika rumah tangga, Ustaz. Jadi biasanya Ustaz, kalau misalnya suami istri diceraikan bisa. Namun di satu sisi saya mendapatkan mereka tidak cerai tapi berpisah rumah saja, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Nggak cerai tapi pisah. Pisah rumah saja. Oh, pisah rumah. Kenapa? Ya berarti cerai lah itu. Ya, di status hukum mereka tidak bercerai, tapi saya pindah rumah. Ya, jadi nggak boleh menghajar seseorang lebih dari 3 hari, apalagi sama istrinya ya. Kalau abang-abang marah sama istri gampang, gak usah ajak ngomong aja, itu udah perasaannya ya udah gelisah aja ya kalau perempuan ya. Kalau laki-laki nggak diajak bicara biasa aja nih ya. 2 hari 3 hari tahan ya. Ini nggak cerai tapi pisah rumah. Pokoknya 3 hari itu nggak boleh lebih ya. 3 hari jangan sampai memisahkan antara istri sama suami. Kalau memang apakah masuk talak sah? Iya, enggak ya. Karena kita kan di dunia hukum ya. Harus ada surat cerainya kalau memang cerai. Yang pertama ada ungkapan perceraian, kemudian ada bukti. Sehingga apa? Nanti kalau ada orang yang mau nikah sama janda tadi, ada bukti surat cerainya. Biasanya gitu. Terkendalanya di situ nanti kalau ada orang janda mau nikah. Ya, duda mau nikah nggak ada surat cerainya. Maka harus diurus dulu ya suratnya. Jadi solusinya
ya kalau lagi marah banyak-banyak berdoa. Ya, dan ini pun kita nggak tahu permasalahannya apa kok bisa sampai ya berhari-hari, lebih dari seminggu kok bisa pisah ya. Ya, makanya harus disatukan nih. Ya, karena itu adalah tugas yang sangat mulia, menyatukan ya rumah tangga yang dulunya retak. Dan itu ya tugas termasuk ya ketua organisasi misalnya di sini lah, kalau ada iwan-iwan yang mungkin selek suami istrinya, datengin silaturahmi ya, cerita ya untuk menjalin ya silaturahmi ataupun ya ziarah berkunjung kepada rumah saudara-saudara kita. Jadi ini memang perlu pendalaman lagi ya cirinya. Ya, itu berbeda lagi ya. Mungkin itu aja ya, Pak. Ya, sebenarnya satu lagi persiapan. Mungkin kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Mungkin dari awal yang mungkin ini juga banyak kejar kita. Depannya Bang, biar enak. Oh ya, takut dilihat awatnya. Mau mencalonkan diri nggak, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ya. apa artinya menjadi satu daging dalam suatu pernikahan? Ya. Terus itu aja. Ya. Min nafsi wahidah, itu dalam surah Nisa ayat 1 ya. Surah Nisa ayat 1, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Apa bunyinya? Ya. Biasa di mukadimah ceramah. Bahwasanya kalian itu diciptakan dari satu jiwa. Jiwa yang mana? Maksudnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi ada kecenderungan. Makanya setiap manusia ini pasti nanti berpasang-pasangan. Yang perempuan cenderung sama perempuan, dan itu yang dimaksud dengan satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Jadi perempuan itu nanti akan dipasang-pasangkan, akan berjodohan antara satu dengan yang lainnya. Itu jadi maksud satu kesatuan. Jadi surah An-Nisa itu ayat 1 ya. Ada lagi, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah siap menikah, tapi kita belum ada bagaimana sesuatu, padahal kita sudah sholat, kita berdoa di pertigaan kita, sholat istiqoroh dari sekian hari belum bisa menemukan jodoh. Itu bagaimana sekarang? Iya. Ini ada nih jodohnya nih, banyak nih. Ada yang mau? Ya, udah berusaha, dana sudah ada, tapi nggak ada jodoh. Tinggal dicari, gampang. Sekarang banyak awat-awat yang mau nikah kok ya. Yang awat-awat yang mau nikah. Ini solusinya gampang aja, tinggal cari. Makanya perlu ada komunitas nih ya, komunitas yang memang ada ketuanya. Ketua untuk menjodohkan antara satu dengan yang lainnya. Serahkan biodatanya ahwatnya, nanti ikhwannya juga diserahkan. Biar yang nikah itu yang talim-talim gini aja lah. Jangan pula yang dicari orang-orang yang nggak paham agama, nggak mau ngaji, nggak mau sholat berjamaah. Jadi yang di sini aja dicari, nggak usah jauh-jauh. Ya, jadi solusinya kalau sudah siap, tinggal tanyakan kepada Pak Kiai atau ya biro jodoh yang ada di sini misalnya, biar selesai ya masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah mencari kayak tadi udah 1, 2, 3 kali melamar nggak dapet ya, puasa ya. Karena puasa itu ya menekan syahwat seseorang. Banyak berpuasa. Pak Ustadz udah puasa juga tapi syahwatnya masih ya tinggi juga. Ya udah cari ya, insya Allah dapat itu. Orang kalau berusaha dapat. Ya ada kok ya murid kita juga. Ya udah 4 kali 5 kali nyari, akhirnya dapat juga ya. Ya dapat sama yang jauh ya. Di Aceh sana ya, jauh dapatnya. Jadi insya Allah kalau berusaha insya Allah dapat ya, jangan berputus asa, tetap ya berusaha semaksimal mungkin. Ya mungkin itu ya Bang. Kalau memang ya payah nyari ya tinggal bilang aja mana ya mau dicari kriterianya ya Bang. Insya Allah awat-awat ini banyak yang mau. Oke baik, mungkin terakhir dari pertanyaan terakhir, jadi mungkin kita tutup saja mungkin konsisten Iya. terakhir. Ada yang mau sampaikan lagi? Oh ya, ada yang mau sampaikan lagi.
Ya, yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwasanya ya, pernikahan itu adalah masalah yang sangat sakral dalam kehidupan umat Islam. Jadi perlu persiapan yang matang. Karena ketika menikah nanti akan sulit untuk memperdalam ilmu agama sebagaimana dulu kita belum menikah. Waktunya masih banyak senggang. Ya, maka perlu ilmu-ilmu yang memang mumpuni untuk dalam berumah tangga. Dan kemudian yang kedua, kalau memang kita belum dapat jodoh, ya, banyak-banyaklah berdoa, tingkatkan kualitas ibadah, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama, karena itu akan mendorong kita untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi letak kebahagiaan seseorang itu bukan hanya dalam pernikahan, tetapi dalam ibadah-ibadah yang lain juga ada kebahagiaan yang tersendiri. Kita lihat banyak juga para ulama yang enggak menikah, seperti Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Sayyid Qutb dan yang lain-lainnya. Mereka tetapi tidak menikahnya bukan karena enggak mau, ya, karena sibuk mengurusin umat. Ya, makanya Syekhul Islam itu ilmunya sangat luar biasa, paham fikih imam 4 mazhab. Ya, kemudian beliau juga seorang mujahid, seorang ulama yang disegadin sama pemerintah, dan akhirnya beliau juga di penjara. Ya, dan intinya nanti ya semua akan menikah sesuai dengan waktunya. Tinggal bagaimana kita menjaga diri, jangan sampai berpacaran, karena pacaran akan mengurangi kenikmatan ketika sudah menikah. Kenapa? Karena bayang-bayang mantan akan mesti menempel di dalam kepalanya, sehingga membuat keretakan dalam hubungan rumah tangga. Dan dia nanti akan membanding-bandingkan antara mantan yang dulu dengan suami atau istri yang sudah dia dapatkan. Terus ya, dibangunlah keluarganya dengan keluarga yang islami, iman akan terus menambah kekuatan iman kita. Kemudian kalau ada masalah, tanya kepada yang ahlinya, jangan sampai masalahnya keluar dari rumah, karena setan nanti akan memperbesar masalah rumah tangga. Itu saja dari kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang belum menikah ya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh yang terbaik, dan dia siap ya melaksanakan ataupun ya mengatur rumah tangganya dengan cara yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita membuka acara kepada Ustaz Muhammad Idris PDI, sebelum kita tutup kita semuanya, pengumuman terakhir, insyaAllah pekan depan di pekan ketiga kami kita akan bahas tentang tazkiyatun nafs yang selalu akan diisi oleh Ustaz Budi Abu Yahya di waktu yang sama kita laksanakan pada Jumat. Namun sebelum pulang ya, saya mau kasih sedikit. Alhamdulillah kami kita kali ini ada sponsornya dari pengusaha muslim, yaitu seorang pengusaha di bidang minuman, yaitu nanti bagi iwa semuanya salah akan dibagikan, mohon maaf kalau mungkin tidak dibagikan semuanya. Jadi ada pengusaha muslim yang memberikan minuman kepada iwa semuanya, mungkin mohon maaf kalau tidak mendapatkan semuanya. Mungkin kalau ingin berbelanja, mungkin bisa mungkin melalui Instagramnya, itu di @ruas_.